Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Listia di sini. Kali ini kita akan belajar di channel Smart Education. Kita akan belajar tentang tematik 2 dengan judul Selalu Berhemat Energi, subtema 2 Manfaat Energi, pembelajaran ketiga. Baik anak-anak, kita langsung saja belajar yuk. Di dalam tubuh manusia terdapat energi yang membantu kita dalam beraktivitas. Nah, anak-anak, energi yang membantu kita untuk beraktivitas adalah hasil dari makanan yang kita makan, anak-anak. Jadi, setelah kita makan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin, akan membuat tubuh kita merasakan adanya energi. Nah, energi tersebut dapat membantu kita untuk beraktivitas. Nah, anak-anak pernah mendengar tentang permainan bola zigzag? Atau kamu pernah memainkannya? Nah, bagaimana cara bermainnya? Ayo kita baca aturan bermainnya. Nah, anak-anak di sini ada dua baris kelompok A, kelompok B. Nah, mereka sedang berbaris dan berhadap-hadapan, sedang bermain permainan bola zigzag. Bagaimana ya cara bermainnya? Yuk kita pelajari. Nah, ini adalah langkah-langkah permainan bola zigzag. Nah, perlengkapannya 2 bola besar, siapkan 2 bola besar. Kemudian, aturan bermainnya, yang pertama, kelas dibagi menjadi 2 kelompok. Ada kelompok A dan kelompok B. Kedua, setiap kelompok berbaris menghadap ke depan dan berhitung 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kelompok A dan kelompok B saling berhadapan. Barisan kelompok A dan barisan kelompok B saling berhadapan. Perhatikan siapa anggota kelompok di depanmu yang memiliki angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Mereka adalah tim kamu, gitu ya. Selanjutnya, anggota nomor 1 melempar ke anggota di hadapannya yang memiliki nomor 2. Nomor 2. Nomor 2 harus menangkapnya dan melemparkannya ke anggota nomor 3. Kelompok yang menyelesaikan lempar tangkap tanpa menjatuhkan bola adalah pemenangnya. Nah, anak-anak di sini ada angka. Jadi, kelompok A yang berwarna biru, kelompok B yang berwarna merah. Nah, jadi kelompok A yang berwarna biru ini harus melemparkan bola ke kelompoknya, ke teman kelompoknya. Jadi nomor 1 akan melemparkan ke nomor 2, nomor 2 akan melemparkan ke nomor 3, dan seterusnya. Begitu pula yang kelompok B yang warna merah, nomor 1 akan melemparkan bola ke nomor 2. Begitu, dan harus menyelesaikan tanpa menjatuhkan bolanya. Yang bisa menyelesaikan lebih cepat tanpa menjatuhkan bolanya itu adalah pemenangnya. Nah, ini adalah gambar dari permainan bola zigzag. Nah, permainan bola zigzag dapat divariasikan dengan menggunakan 2 bola. 1 bola dimulai dari ujung sebelah kiri dan bola lain dari ujung sebelah kanan, sehingga permainan lebih menarik. Nah, ini anak-anak. Jadi, dari nomor 1 dilempar ke nomor 2, kemudian dilempar nomor 2 ke nomor 3. Begitu pula pada kelompok temannya, kelompok yang berhadapannya. Oke. Di rumah kita banyak menggunakan energi listrik. Bagaimana penggunaan yang aman? Nah, di rumah kita banyak sekali barang elektronik yang menggunakan listrik. Kita juga harus tahu bagaimana menggunakannya agar tetap aman ketika menggunakannya. Nah, anak-anak, di sekitar rumah banyak sumber energi listrik yang dimanfaatkan oleh kita. Namun kita harus hati-hati dengan sumber listrik tersebut karena berbahaya. Karena listrik memiliki arus listrik yang berjalan. Apabila kita tidak hati-hati, bisa-bisa kita terkena sengatan listrik tersebut. Gitu anak-anak. Nah, di sini ada gambar, yuk kita amati ya. Di sini ada seorang anak sedang memanjat tiang listrik. Wah, ini bahaya ya. Sangat dilarang. Tidak boleh memanjat tiang listrik karena tiang listrik memiliki arus listrik yang sangat kuat.
Bisa-bisa anak tersebut tersengat arus listriknya. Kemudian ada anak yang sedang bermain layang-layang dan layang-layangnya tersangkut di kabel tiang listrik. Nah, ini juga bahaya. Anak tersebut bisa tersengat listrik atau tersetrum dari arus listrik tersebut. Dan ada seorang anak memotong atau memangkas pohon, tetapi pohon tersebut menyentuh kabel listrik. Nah, ini juga bahaya. Anak tersebut bisa terkena sengatan listrik dari kabel tersebut. Ada anak yang sedang berenang, kemudian bermain atau mendengarkan radio. Nah, radio tersebut dihubungkan ke arus listrik. Nah, ini juga bahaya ya. Jadi, ketika tangan kita basah, kita menyalakan barang elektronik itu bahaya karena bisa menyambarkan listrik atau tersengat listrik. Gitu anak-anak, bahaya ya. Jadi, ketika kita basah, tubuh kita basah, lengan kita basah, jangan menyentuh barang elektronik. Nah, ini dia anak-anak. Apa yang harus kamu lakukan untuk menjaga keselamatan dari bahaya tersengat listrik? Ingat ya, listrik, kemudian ada air juga bahaya. Ketika ada listrik dan air basah, itu bahaya anak-anak karena bisa menghantarkan arus listrik dan tersengat listrik. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Tulislah barang-barang yang menggunakan listrik di setiap ruangan dan kemungkinan bahaya yang ditimbulkannya. Tulis juga apa yang harus kamu lakukan saat menggunakan barang tersebut. Ada di kamar mandi. Nah, di kamar mandi di sini ada biasanya steker untuk menyalakan listrik. Nah, hati-hati anak-anak. Kamar mandi adalah tempat yang basah. Jadi ketika lengan kamu basah, jangan menyentuh steker tersebut. Usahakan tangan kamu kering terlebih dahulu. Nah, kemudian ada di kebun. Nah, di kebun ini biasanya tidak ada arus listrik ya, jadi aman. Selanjutnya ada kamar tidur. Nah, di kamar tidur ada AC, ada televisi. Nah, kemudian ada ruang keluarga dan dapur. Di kamar tidur, ruang keluarga dan dapur terdapat beberapa barang elektronik. Usahakan ketika kita sedang menyalakan barang tersebut, lengan kita tidak basah. Nah, apalagi di dapur. Di dapur juga terdapat air, kemudian aliran air, kemudian ada colokan listrik. Nah, itu juga kita harus hati-hati. Usahakan tangan kita kering ya ketika kita ingin menyalakan suatu barang elektronik. Nah, di sini Ibu ada beberapa langkah agar kita bisa terhindar dari sengatan listrik, ya, bahaya listrik. Yang pertama, hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Bermain layang-layang memang seru anak-anak, tetapi sebaiknya bermain layang-layang dilaksanakan di lapangan yang tidak ada kabel listrik di situ ya. Selanjutnya nomor 2, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik. Jarak amannya minimal 3 meter. Nah, anak-anak, untuk membangun rumah usahakan jaraknya minimal 3 meter ya agar lebih aman. Nomor 3, hindari penggunaan stop kontak bertumpuk. Nah, ini biasanya kita tidak sadar, kita sambil menyalakan televisi, kemudian mencharger handphone secara bersamaan sehingga stop kontak menjadi penuh. Selanjutnya, nomor 4, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Nah, anak-anak, ada beberapa tempat yang
ada tanda dilarang masuk karena tegangan listrik tinggi. Nah, itu adalah tempat-tempat yang harus dihindari untuk dimasuki karena berbahaya anak-anak. Selanjutnya, nomor 5. Hati-hati saat menggali tanah agar tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. Nah, kita harus mengetahui apakah di tanah yang akan kita gali itu terdapat kabel listrik. Karena khawatir ketika kita sedang menggali tanah terdapat kabel listrik di dalamnya. Nah, ketika kita menggali dan terkena kabel listrik di dalamnya, maka bisa-bisa tersengat listrik juga. Nomor 6. Jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Karena truk itu terdiri dari besi. Nah, besi bisa menghantarkan listrik gitu anak-anak. Nomor 7. Periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Jadi harus ada pengecekan berkala ya terhadap listrik yang ada di rumah kamu agar ketahuan apakah listriknya masih baik atau ada kerusakan atau ada kabel-kabel yang rusak bisa dimakan oleh tikus atau hewan lainnya. Selanjutnya nomor 8. Jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Nah, kabel-kabel tiang listrik itu kita apabila ingin membuat suatu antena, parabola atau reklame harus jauh dari kabel listrik agar tidak mengalirkan listrik ke bagian bawah dari tiang tersebut. Nomor 9. Hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Nah, anak-anak, membakar sampah sendiri adalah perbuatan yang kurang baik karena menyebabkan polusi udara dan apalagi membakar sampahnya dekat dengan tiang listrik. Wah, itu bahaya sekali. Jadi harus dihindari. Oke anak-anak, nah kenapa sih kita harus hati-hati ketika menggunakan arus listrik? Karena tubuh kita itu banyak mengandung air. Tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air? Karena itu tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian yang khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu, petir juga mengandung listrik loh. Segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Nah, anak-anak, tubuh kita ini sebagian besar terdiri dari air dan mengandung banyak air. Jadi kita harus berhati-hati apabila di sekitar kita terdapat banyak kabel atau stop kontak listrik gitu anak-anak. Bermain layangan di lapangan yang luas. Kemudian apabila kita memerlukan menggunakan listrik, jangan malu ya atau jangan sungkan untuk meminta bantuan orang dewasa. Oke anak-anak. Listrik sangat bermanfaat bagi kita. Namun penggunaan listrik yang tidak hati-hati akan bahaya juga bagi kehidupan. Yang bijak ya anak-anak dalam menggunakan listrik. Terima kasih untuk belajar hari ini. Nah anak-anak jangan lupa untuk like video pembelajaran ini, subscribe, dan komen di bawah. Jangan lupa nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan belajar di channel Smart Education bersama Ibu. Baik anak-anak, sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya ya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.